Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, kita dari kelompok manajemen 20J. Sini kita akan mempresentasikan tentang economic order quantity. Sini beranggotakan Bima Setio, Dewi Oktavia, dan Linda Apriani. Untuk mempersingkat waktu, mari kita mulai langsung ke materinya. Pengertian dari persediaan atau inventory yaitu stok atau simpanan barang-barang yang disimpan perusahaan dalam persediaan yang berhubungan dengan bisnis yang dilakukan. Atau dengan kata lain, stok barang maupun sumber daya yang digunakan untuk perusahaan melakukan kegiatan produksi ataupun operasional. Tujuan dan fungsi persediaan. 3 alasan perlunya persediaan bagi perusahaan. Yang pertama yaitu unsur ketidakpastian permintaan atau demand. Yang kedua yaitu unsur ketidakpastian dari supplier. Yang ketiga yaitu unsur ketidakpastian tenggang waktu dan pemesanan. Nah, tujuan dari ini yaitu memberikan layanan terbaik bagi para pelanggan. Selanjutnya yaitu memperlancar proses produksi, mengantisipasi kemungkinan kekurangan persediaan, dan yang terakhir yaitu menghadapi fluktuasi harga. Lanjut. Akan dilanjutkan oleh Winda Apriani. Selanjutnya yaitu definisi dari EOQ, yaitu formula akuntansi yang menentukan kombinasi pesanan, biaya, dan biaya penyimpanan persediaan yang paling sedikit. Hasil adalah kualitas yang paling hemat biaya untuk dipesan. Dalam pembelian, ini dikenal sebagai kuantitas pesanan, dalam manufaktur dikenal sebagai ukuran lot produksi. Next. Selanjutnya yaitu asumsi. Asumsi yang pertama yaitu jumlah permintaan diketahui konstan dan independen. Asumsi yang kedua yaitu waktu tunggu, yakni waktu antara pemesanan dan penerimaan pesanan diketahui dan konstan. Asumsi ketiga yaitu penerimaan persediaan bersifat instan dan selesai seluruhnya. Untuk asumsi yang keempat yaitu kehabisan persediaan dapat sepenuhnya dihindari jika pemesanan dilakukan pada tepat waktu. Tujuannya yaitu adalah untuk menentukan jumlah ekonomis setiap kali pemesanan sehingga meminimalisasi biaya total persediaan. Di sini ada kurva EOQ untuk garis X-nya yaitu horizontal jumlah pesanan, Y-nya yaitu total persediaan. Kurva EOQ memiliki bentuk U-shape. Jadi ketika ukuran pemesanan kecil, biaya simpan rendah, tetapi biaya pemesanan tinggi. Sebaliknya, biaya pesanan meningkat, tetapi biaya order itu akan menurun. Titik di mana biaya pemesanan total atau PC mencapai nilai minimum itu adalah nilai OOQ. Dari gambar di atas, biaya total merupakan penjumlahan dua komponen biaya, yaitu biaya penyimpanan dan biaya pemesanan. Sehingga jarak kurva total cost pada setiap titik merupakan hasil penjumlahan jarak kedua kurva komponen biaya tersebut secara tegak lurus. Next. Oke, lanjut. Untuk titik pemesanan Baik, ulang. selanjutnya akan dilanjutkan oleh Bima. Titik pemesanan ulang ini adalah titik pemesanan atau reorder point, yaitu suatu sistem atau cara pemesanan bahan di mana pesanan dilakukan apabila persediaan yang ada telah mencapai suatu atau tingkat tertentu.
Dengan reorder point sistem ini dapat menentukan jumlah persediaan pada tingkat tertentu yang merupakan batas waktu dilakukannya pemesanan yang disebut order point atau reorder point. Rumusnya adalah lead time kali kebutuhan rata-rata harian ditambah safety stock. Lanjut. Mbak Dew, lanjut Mbak Dew. Oke, di sini ada contoh kasus soalnya ya. Sebuah perusahaan membutuhkan bahan baku sebanyak 12.800 unit selama 1 tahun dengan harga per unitnya 2.000. Adapun biaya yang dikeluarkan perusahaan dalam pembelian bahan baku tersebut antara lain biaya pengiriman 2.000, biaya pengecekan bahan baku 10.000, biaya administrasi 6.000, biaya penyimpanan di gudang 20% dari nilai barang, dan biaya penanaman modal itu 10% dari nilai barang dalam persediaan. Nah, ini kita akan menentukan nilai EOQ-nya itu berapa, frekuensi pemesanan dalam 1 tahun berapa, dan reorder point-nya itu berapa minggu. Terus yang terakhir adalah biaya total persediaan instrumental atau TIC-nya. Lanjut. Jadi diketahui D atau demand-nya adalah 12.800 jumlah barangnya. Maksudnya permintaan, dan S-nya adalah biaya pengirimannya 2.000, biaya pengecekan bahan baku 10.000, biaya administrasi 6.000, dan biaya penyelesaian pesanan 6.000. Jadi total S totalnya adalah 24.000 per sekali pesan. Dan hanya ini adalah 30% kali 2.000 atau nilai barangnya itu jadi 600 unit per tahun. Oke, jadi langsung masuk di rumus EOQ-nya adalah 2DS per H. Kita langsung masukkan saja dan hasil EOQ-nya adalah 1.432 unit atau titik optimal pembelian. Bentar, ikomet bentar. Jadi nilai optimal untuk pemesanan itu berada di titik 1.430 unit pesanan, dan nilai frekuensi pesanannya itu ada di 8,94 dengan rumusnya adalah frekuensi adalah D per EOQ. Sudah diketahui D-nya adalah demand-nya 12.800 dan dibagi dengan hasil EOQ-nya, jumlah pesanan EOQ-nya yaitu 1.432, jadi 8,94 atau dibulatkan menjadi 9 kali pemesanan. Lanjut, ROP-nya atau reorder point-nya itu jika diketahui lead time-nya adalah 1 minggu, maka demand bagi reorder point mingguannya itu. Beda cerita kalau bulan berarti tinggal ada berapa bulan di dalam 1 tahun. Kalau ini case-nya adalah minggu, jadi dibagi 52. Maka hasilnya 246 per minggu. Jadi kita memesan barang itu setiap minggunya adalah 246. Untuk jagung 326. Lanjut. Baik, sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.